Gawat, soal dugaan aliran dana korupsi, pakar menyatakan pemerintah bisa bubarkan Nasdem lewat MK. Kalau terkait dengan wacana apakah mungkin partai politik diberikan sanksi yang jauh lebih tegas ketika ada uang hasil korupsi dari kader mereka yang masuk ke partai politik untuk membayar aktivitas partai politik, menurut saya secara regulasi itu sangat memungkinkan. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang partai politik itu ada kewajiban-kewajiban dan ada larangan-larangan bagi partai politik. Dan dalam larangan-larangan itu sebetulnya kalau kita lihat lebih detail dan agak lebih dalam ya, itu bisa ditarik kepada konteks partai politik itu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan praktik korupsi yang dilakukan oleh kadernya itu kan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis hukumannya jelas ada, jenis hukuman tambahan, yaitu di Undang-Undang Tipikor pasal 18 huruf C dan di Undang-Undang KUHP pasal 10 ya, itu ada hukuman tambahan, yaitu pembubaran korporasi. Kan partai ini kan sekelompok orang, bukan sekelompok kadal, gitu kan. Jadi ketika sekelompok orang ini melakukan tindak pidana korupsi, korporasi ini bisa dihukum. Dihukumnya dalam bentuknya apa? Pembubaran partai politik. Dan ini dia ada pasal 18. Nah, lebih menarik lagi ada peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Jadi kalau ada partai politik melakukan dapat duit, apalagi ikut serta, apalagi menikmati, apalagi didiamkan, ada pembiaran, ya bisa dihukum. Nah, kalau ini terjadi, ini bencana yang maha dahsyat yang menimpa Partai Nasdem untuk yang kesekian kali. Partai Nasdem ini seperti sudah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat, keinjek-injek kucing, bertubi-tubi. Dan kalau ini terbukti bahwa ada aliran dana dari koruptor kepada partai politik, Partai Nasdem bisa terkena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang, TPPU. Bahkan mungkin Partai Nasdem juga terkena dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai Nasdem bisa dibubarkan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan ada peluang bagi Partai Nasdem untuk dibubarkan bila nantinya terbukti menerima aliran dana dari korupsi BTS Bakti Kominfo melalui Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Akan tetapi dia menegaskan prosesnya tidak mudah. Sebenarnya kan keinginan untuk membubarkan partai politik itu sudah dari dulu ya, zaman Anas Urbaningrum. Kita sudah ada gagasan membubarkan partai politik, ujar Bivitri saat dihubungi inilah.com. Ia menjelaskan pembubaran partai politik yang terbukti terima dana korupsi bisa mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK pasal 68. Akan tetapi permohonan bisa mengajukan adalah pemerintah. Dalam hal ini bisa Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenko Polhukam. Meski begitu, Bivitri meyakini tidak mudah membubarkan sebuah partai politik karena tentu akan terjadi negosiasi dalam prosesnya. Namun pembubaran partai politik tetap bukan hal yang mustahil dilakukan. Jadi itu yang hanya bisa pemerintah. Jadi catatan saya ada dua. Yang pertama, pemerintah itu kan pasti ada negosiasi politik ya, yang tidak akan semudah itu membubarkan partai politik. Tapi yang kedua, kenapa aturan mainnya seperti itu? Karena partai politik itu tidak boleh sembarangan dilarang dan dibubarkan karena bernegosiasi. Lanjutnya, ia pun mendukung langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang ingin menelusuri kemungkinan adanya aliran dana korupsi BTS Bakti Kominfo ke Partai Besutan Surya Paloh itu. Iya, pasti ya, kalau tindak pidana korupsi itu sudah lazim, pasti akan mengecek aliran dana, apalagi dana konstruksi hukumnya tindak pidana pencucian uang. Jadi hal ini pasti akan dilakukan dan harus dilakukan. Namanya korupsi enggak mungkin sendirian. Tegasnya, enggak ada partai politik yang sekarang bebas dari korupsi. Jangan fokus satu partai. Nanti kita ukurannya gimana, apakah mau gede-gedean, merugikan negara, atau banyak-banyakan masuk penjara termasuk yang di daerah. Pungkas dia. Diberitakan sebelumnya, Kejagung menegaskan penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate bukan akhir melainkan awal untuk pengembangan yang lebih luas, termasuk dugaan adanya aliran dana hasil korupsi ke Partai Nasdem. Terkait dengan aliran dana, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain, ucap Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung.
Kuntadi menegaskan, bila nantinya memang ada aliran dana ke Partai Nasdem tentu akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan, katanya. Diketahui, Sekjen Partai Nasdem itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base Transceiver Station atau BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo tahun 2020 hingga tahun 2022. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pihak Kejagung sempat menggeledah mobil milik Joni. Selain itu, Direktur Penyidik atau Dirdik, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengungkapkan penggeledahan juga dilakukan pihaknya di kantor dan rumah dinas Joni. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuat pernyataan mengejutkan. KPK menduga uang hasil korupsi dari ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengalir ke Partai Nasdem. Jumlahnya tak sedikit mencapai miliaran rupiah. Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat 13 Oktober 2023 malam. Alexander Marwata tak menjelaskan secara rinci untuk kepentingan apa uang tersebut. Penyidik masih mendalami aliran uang tersebut. Namun Bendahara Umum Nasdem Sahroni sebelumnya membenarkan perihal aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo, tapi jumlahnya hanya 20 juta rupiah. Sahroni pun tak tahu perihal asal-usul uang tersebut. Kita mana tahu uang itu dari mana? Kami anggota DPRI semua memberikan bantuan bencana alam dimanapun berada atau sumbangsi buat masyarakat yang terkena dampak. Langkah selanjutnya tunggu KPK, katanya melanjutkan. Isu duit korupsi mengalir ke parpol memang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya dalam perkara korupsi BTS yang melibatkan kader Nasdem juga disebut-sebut ada aliran dana korupsi ke parpol. Bedanya dalam kasus BTS tidak ada otoritas resmi langsung yang mengonfirmasi. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UII, Profesor Muzakir pernah menjelaskan kepada Republika soal partai yang menerima duit ilegal tersebut. Menurut dia, ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada parpol yang diklasifikasikan sebagai korporasi dalam Undang-Undang Tipikor. Pertanyaannya, sanksi apa yang pantas dikenakan? Bisa ditegur secara tertulis atau peringatan keras, atau dibekukan sementara atau dibubarkan partai politik yang bersangkutan, kata Muzakir kepada Republika Ahad 25 Mei 2023. Hal itu ditentukan berdasarkan besaran dana yang mengalir, baik terhadap partai politik di level lokal seperti kota atau kabupaten maupun provinsi hingga level nasional. Menurutnya, sanksi berat berupa pembekuan bahkan bisa dilakukan 2 hingga 5 tahun setelah terbukti.